Pertanyaan pertama Tat, bagaimana tips agar bisa rutin tahajud Tat? Tips untuk rutin tahajud. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu membagikan amal kepada hambanya sebagaimana membagikan rezeki. Maka tatkala seorang itu mensyukuri amal yang telah mampu ia kerjakan dan dia istiqomah, insyaallah dia akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan perkara yang lebih sempurna dari apa yang telah pernah ia kerjakan. Maka kerjakan apa yang mampu kalian lakukan walaupun dia sedikit. Kemudian continue terus menerus dikerjakan. Seperti kalau seorang yang mau sholat qiyamul lail ya. Dia mampunya baru 1 rakaat, itu pun dikerjakan setelah sholat isya. Maka coba 1 rakaat itu diistiqomai sampai beberapa tahun dan dia memiliki keinginan untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hidayah, kekuatan untuk melakukan qiyamul lail lebih sempurna dari apa yang telah ia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Tat, apa hukum menjadi gamers atau game online Tat? Mana yang masih boleh, mana yang tidak boleh? Menjadi gamers gitu ya. Asalkan dia tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perjudian di dalamnya, kemudian antara aplikasinya itu beli ataukah aplikasinya itu sewa ya, itu jelas ya. Kadang aplikasinya sudah beli, nanti mainnya waktu main masih menyewa. Nah ini ada dua akad di situ, maka tidak diperbolehkan. Akan tapi ikhwati yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memanfaatkan waktu ini lebih baik daripada hanya untuk bermain game ya. Masih banyak aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bisa kita kerjakan, untuk kita bisa laksanakan ya, untuk menjadi kebaikan pada diri kita semuanya, untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita coba berpikir kalau kita main game gitu ya, dunia kita tidak bertambah, akhirat kita tidak bertambah. Maka ini adalah sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan. Maka lebih baik perkara yang demikian kita tinggalkan dan kita beralih pada aktivitas yang nilainya positif untuk bertambahnya dunia kita maupun bertambahnya akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga Tat, bolehkah membayangkan sesuatu meskipun itu baik? Contoh membayangkan besok suatu saat menjadi orang sukses. Ya. Membayangkan sesuatu yang baik insya Allah tidak masalah. Membayangkan sesuatu menjadi orang yang sukses ini juga diperbolehkan. Tapi itu jangan menjadi al-amal ataupun angan-angan saja, tetapi juga menjadi al-azm, menjadi tekad, menjadi sebuah cita-cita. Apa bedanya? Ya, tatkala dia hanya amal, hanya angan-angan, dia tidak akan berupaya untuk sampai pada apa yang dia inginkan. Bedanya dengan cita-cita, dia berangan sesuatu, dia menginginkan sesuatu, tapi dia juga berupaya untuk sampai pada sesuatu yang dia inginkan itu ya. Maka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kalau kalian sudah berazam, sudah memiliki tekad, memilih menjadi sesuatu, maka harus berupaya untuk menjadi apa yang tadi diingini, apa yang dia inginkan itu harus ditempuh jalannya. Ada sebuah syair, untaian kata mutiara dari orang Arab ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam tajri alal yabas. Kamu itu menginginkan sebuah kesuksesan, akan tapi kamu belum menempuh jalannya. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada kapal yang berjalan di atas tanah. Maka kalau itu sebuah azam, sebuah tekad, maka itu dia diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat Tat, apa hukumnya menghina Nabi? Menghina Nabi Muhammad SAW ya, syatimur rasul yuktal wala yustatab. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW maka hukumnya adalah dibunuh,
dan dia tidak diminta untuk bertobat ya. Maka dia sudah menjadi orang yang memusuhi Allah dan juga memusuhi Rasulnya, maka dia harus dibunuh. Yang kelima, kelak di surga laki-laki akan mendapat bidadari. Bagaimana dengan istrinya? Ya, seorang yang wanita masuk surga apakah juga sebagaimana laki-laki? Kalau laki-laki itu kan mendapatkan bidadari, apakah wanita mendapatkan bidadara gitu ya? Maka barang siapa yang beramal soleh ya, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yadlimuna nakira ya. Surat An-Nisa ya 124 ya. Barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia juga orang yang beriman, maka dia akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Maka bagi perempuan yang dia nanti masuk surga ya, dia tidak mendapatkan bidadara, akan tapi dia akan dikembalikan kepada suaminya dengan bentuk yang lebih sempurna, lebih cantik jelita daripada bidadari. Maka dia menjadi ratu bidadarinya bagi suaminya yang juga masuk surga. Tapi kalau dia seorang yang belum menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan pernikahan pada dirinya. Dia akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling baik ya, yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan derajat seberapa dia masuk surga gitu ya. Bisa jadi orang yang laki-laki di dunia tatkala dia mati belum menikah dan dia juga orang yang soleh ya. Tapi kalau dia nanti sudah menikah tetapi suaminya bukan termasuk ahlul jannah ya, maka dia nanti akan juga dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang sesuai bagi dirinya. Lalu bagaimana kalau ada laki-laki perempuan yang sudah menikah 2 kali ataupun bahkan 3 kali dan semua suaminya tadi masuk surga, maka dia akan diberikan kepada suami yang paling baik pada dirinya pada waktu dia di dunia ya. Nanti seperti ini, dia akan dijadikan ratunya bidadari di akhirat kelak untuk suaminya. Wallahu a'lam bishawab.